Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program sederhana saya dari mata kuliah pemrograman terstruktur yang diampu oleh Panur Alamsyah, yang mana ada beberapa syarat terdapat program tersebut, yang mana tipe data dan variabel, konstanta, operator, pemilihan dengan if else atau switch, perulangan dan array. Nah, di sini pada program saya yaitu saya membuat top up game, yang mana di pertama ini ada komentar. Komentar ini sendiri bagian dari program tapi tidak dibaca oleh compiler. Biasanya komentar ini mungkin berfungsi sebagai instruksi atau pengingat pada bagian-bagian tertentu. Dan cara menggunakan komentar ini yaitu menggunakan double slash. Selanjutnya ada library, yang mana ada include iStream dan include stdlibh. Kedua yang ini mempunyai fungsi masing-masing, yang mana untuk iStream ini sendiri ada untuk bisa memasukkan coding cout dan cin. Dan untuk stdlibh ini untuk bisa memasukkan coding sistem clear screen. Yang mana sistem clear screen ini apabila kita masuk ke menu utama, maka pesan yang ada di atasnya ini akan dihapus. Selanjutnya ada username std, yang mana username std ini apabila kita menuliskan ini di bawah library, maka kita tidak perlu lagi menuliskan std di depan cin ataupun cout seperti ini. Nah, selanjutnya ada tipe data yang saya pakai, itu ada integer, char, dan string. Yang mana char dan tipe data ini memiliki fungsi masing-masing, yang mana ada char ini adalah salah satu tipe data sembarang huruf, angka, ataupun simbol. Nah, untuk integer sendiri adalah salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bentuk bilangan bulat. Nah, sedangkan untuk string sendiri adalah tipe data teks yang memungkinkan kita menyimpan nilai dengan bentuk teks kumpulan dari karakter. Nah, di sini ada variabel itu sendiri yaitu adalah sebuah identifier atau pengenal yang memiliki nilai dinamis, yang mana dinamis ini yang memiliki arti yaitu dapat berubah sesuai kita inginkan, terdapat dalam program. Nah, setelah itu ada array. Di sini array saya menggunakan string, di mana array ini memiliki pengertiannya yaitu adalah sebuah variabel yang menyimpan sekumpulan data yang dimiliki tipe sama. Setiap data tersebut menempati lokasi atau alamat memori yang berbeda, dan selanjutnya disebut elemen array, yang mana seperti ini. Di dalam program ini yaitu di sini ada dua arraynya, yang mana ada QRIS dan dana. Selanjutnya di sini ada variabelnya 200, saldo, ada variabel i. Nah, untuk integer main atau int main ini berfungsi untuk di dalam program ini supaya programnya bisa berjalan. Nah, selanjutnya ada konstanta. Konstanta itu sendiri merupakan identifier yang bersifat konstan atau tetap, yang mana nilai konstanta tersebut tidak dapat dirubah. Yang mana untuk penulisannya bisa menggunakan define ataupun const. Yang mana di sini saya menggunakan const, dan tipe datanya yaitu string. Yang mana di sini ada string,
Setelah itu ada label untuk namanya sama dengan Rijal, dan sini passwordnya yaitu 12345. Lalu ada cout yang mana ini akan menampilkan outputnya nanti, yang mana akan keluar username titik 2 ini. Setelah itu nama, yang mana nama ini sama dengan Rijal. Lalu NDL ini seperti enter atau nih seperti /n. Setelah itu sama seperti ini cout password, nanti akan keluar sama ini password titik 2 12345. Nah, setelah itu lanjut ke menu login. Nah, menu login ini merupakan laba yang mana apabila kita memanggil atau ingin menuju ke halaman tersebut, maka kita bisa menuliskan ini menu label, nama labelnya, yang mana nanti apabila kita menuliskan go to menu login, maka akan tampil ke menu login. Nah, di sini menggunakan tipe data string dan variabelnya pas underscore input, username underscore input. Nah, di sini saya mau membuat cout login, menampilkan itu ada menu login. Setelah itu di sini ada tipe data string yang mana ada variabelnya username, password, dan login. Di sini username-nya itu ada Rijal, passwordnya 12345, dan loginnya itu blok. Nah, di sini saya menggunakan looping, yang mana menggunakan do while, yang mana di sini codingnya yaitu ada do. Setelah itu buka kurung cout atau outputnya username sama dengan in, di mana kita menginputkan username inputnya, yang mana nanti kita akan disuruh nilainya ini akan masuk ke user input yang kita masukkan nanti. Setelah untuk passwordnya password sama dengan in, setelah itu password input. Nah, setelah itu ada pemilihan yang mana if user input sama dengan username ini Rijal, password input sama dengan password ini 12345, maka akan clear screen, hapus bagian pesan yang ada di atasnya. I sama dengan 4, I sama variabelnya sama dengan 4, login berhasil. Nah, setelah itu else, apabila selain itu tampilkan tulisan username atau password salah. Di sini ada I dan variabel I, dan sini ada apa nih, X lah. Oh ya, X. Setelah itu ini yaitu sama dengan indl ataupun bisa menggunakan indl ataupun /n. Nah, di sini ada variabel I sama dengan I tambah 1, yang mana ini menggunakan adalah operator, yang mana I tambah 1, yang mana ini tambah terus, ditambah terus. Setelah itu di sini while, bila I-nya ini lebih kurang dari sama dengan 3, if login ingkaran berhasil, maka akan menampilkan cout Anda telah 3 kali salah login, silahkan coba satu hari lagi, terima kasih. Nah, setelah itu ke menu utama. Nah, menu utama ini saya menggunakan sistem clear screen, yang mana nanti akan di menu loginnya akan dihapus setelah masuk ke menu utama. Setelah itu kita membuat menunya, yang mana di sini ada top offers, yang mana sini saya memasukkan 3 menu,
ada game 2 game dan 1 menu keluar. Yang mana sini ada Genshin Impact, Honkai Impact dan keluar. Nah, di sini ada ulangi, label ulangi. Nanti apabila kita memanggil ulangi ini, maka akan memasukkan input pilihan ini nanti. Dan setelah itu membuat out pemilihan, masukkan pilihan Anda 1 sampai 3. Setelah itu in input pilihan. Nanti pilihan ini masuk ke dalam pilihan ini, variabel pilihan. Setelah itu switch, saya menggunakan perulangan switch, yang mana switch ini sendiri memiliki pengertian. Sebentar, ini login. Switch itu sendiri adalah sebuah pernyataan penyeleksian untuk memanipulasi jalannya aliran program berdasarkan conditional expression atau mengendalikan aliran program agar dapat berjalan secara fleksibel atas keadaan program dan keinginan pengguna. Pada umumnya, switch tidak jauh berbeda dari pernyataan if. Yang berbeda adalah jika if menggunakan evaluasi kebenaran dari ekspresi seperti operasi logika, relasi, dan perbandingan yang menghasilkan bilangan boolean atau 1 atau salah atau 0. Contohnya seperti ini. Apabila lebih menggunakan case, namanya saya karena di menunya ini ada 3, yang mana ada game 1, yang mana Genshin Impact, itu game 2 yang mana ada Honkai Impact, lalu ada menu keluar, yang mana sini saya menggunakan switch, lalu variabelnya di sini ada pilihan, yang mana di case 1 ini saya mau menampilkan outputnya. Di sini ada game Genshin Impact, masukkan user ID Anda, lalu user ID. Nah, lalu kita disuruh memasukkan user ID. User ID ini akan masuk ke dalam variabel UID. Nah, setelah itu lalu saya menampilkan pilihan item yang ingin di top up, yang mana ada 4 item. Lalu di sini saya membuat lalu sini ada output masukkan item, yang mana output ini akan dimasukkan ke J top up. Nah, di sini ada beberapa pemilihan lagi menggunakan if else atau if, yang mana bila if 1 nih sama dengan 1, J top up nya sama dengan 1, yang mana ini yang 74.000 ini, maka akan tampil pilihan menu pembayaran, yang mana ini tadi terdapat dalam array, yang mana ada 1 QRIS, kedua dana. Nah, lalu kita masukkan pilihannya, sikat pilihan, lalu pilih, yang mana nanti pilihan ini masuk ke dalam variabel pilih. Nah, di sini ada pemilihan lagi, yang mana if pilih 1 sama dengan 1, yang mana yaitu QRIS, bila if pilih sama dengan 2 yaitu dana, yang mana bila sini saya menjelaskan satu saja karena codingnya sama saja, cuma beda nama saja dan mungkin ada dirubah sedikit. Lalu sini ada output, yang mana di sini ada pembayaran dengan QRIS, lalu ada output lagi yang mana masukkan nominalnya, dan kita disuruh masukkan nominal ini. Nanti nominal ini akan masuk ke variabel saldo. Nah, apabila sudah di sini ada pemilihan lagi, yang mana bila saldo ini lebih dari sama dengan 74.000, maka akan tampil selamat Anda telah berhasil top up dengan user ID, tampilkan variabel UID yang kita masukkan tadi. Setelah itu ada nominal top up,
yang mana di sini yang pilihan item nomor 1. Setelah itu di sini akan tampil yang mana apakah Anda ingin melanjutkan transaksi ya atau tidak, yang mana sini ada Y atau T. Nah, nanti apabila kita memasukkan ini akan masuk ke dalam variabel lagi. Nah, di sini ada pemilihan lagi yang mana if lagi sama dengan Y, maka akan tampil selamat Anda telah berhasil top up dan lanjut ke selamat Anda berhasil top up. Nah, selain itu maka akan ke menu utama atau keluar. Di sini sama ini apabila yang melanjutkan yang memasukkan saldo tadi, selain apabila kurang dari 74.000 ini, maka akan tampil saldo Anda tidak mencukupi. Apakah Anda ingin melanjutkan transaksi sama seperti ini tadi? Yang mana di sini masuk ke dalam variabel lagi. Apabila if lagi sama dengan Y, maka ini akan ke menu utama. Apabila IT atau tidak, maka akan keluar dari program tersebut. Nah, selanjutnya sini ada pilih sama dengan 2, yang mana ada dana, sama kodenya sama seperti tadi, sama seperti yang keys tadi, tinggal salin saja dan dirubah namanya saja. Nah, setelah itu di sini menyambung, saya melanjutkan yang JTop up ini, variabel JTop up ini, yaitu untuk item ini, yang mana JTop up 2 sama dengan 2, yang mana yaitu yang ini. Codingnya sama saja, sama seperti yang tadi. Kita bisa salin dari sini, ini dari sini sampai sini. Untuk menu pembayarannya sama, kiris dana, sama, JTop up 3 nya sama, variabel JTop up 3 nya sama, pembayarannya sama. Nah, setelah dari keempat menu tadi, puluhan item tadi, untuk di terakhirnya else. Nah, selain pada 4 pilihan menu tadi, apabila kita menginput misalnya 5, maaf, input yang Anda masukkan salah. Silahkan coba lagi go to menu utama, yang mana nanti go to menu utama ini kembali ke sini, Nah, di sini ada break sendiri. Ini berfungsi sebagai untuk coding yang kita bikin ini apabila tidak berjalan terus-menerus. Sebagai coding yang kita bikin di atas ini tidak berjalan terus-menerus. Nah, di case 2-nya ini ada game Honkai Impact, yang mana dari menu utama, pilihan menu utamanya Honkai Impact kedua, dan di menu ketiganya, di case ketiganya ada keluar, yang mana untuk coding di Honkai Impact sendiri, case keduanya ini sama. Kita bisa salin saja sebenarnya dari atas ini, dari codingan yang kita awal tadi, dari ini sampai paling bawah, sampai sini. Kita bisa salin saja sampai sini, sampai break,
sama untuk jumlah topiknya sama dengan satu, yang mana ini pemilihan pembayaran sama QRIS dana. Nah, saya akan langsung ke case 3-nya saja, yang mana di sini case 3 go to keluar, yang mana go to keluar ini nanti yang mana ini tampil ini top uppers dan terima kasih. Nah, default, lalu go to ulangi, yang mana go to ulangi ini nanti kembali ke sini. Maaf, apabila kita memilih selain dari 3 menu tadi, menu utama yang mana ada Genshin Impact, Honkai Impact, dan keluar. Apabila kita memasukkan input misalnya 4, nomor 4, yang mana akan muncul yang mana nanti akan ke ulangi, yang mana yang ke sini memasukkan input tadi. Masukkan input nih ke sini. Langsung contohkan saja. Ini saya compile dulu. Kalau saya run, nah di sini ada output konstantanya tadi, yang mana ada username Rijal, password 12345, yang mana di sini saya salahkan dulu, nanti akan muncul seperti ini, username atau password salah 0 kali, yang mana jumlah untuk perulangannya ini jatahnya ada 4 kali, yang mana di sini kita bikin tadi nih, ada i-nya sama dengan 4, yang mana nanti tambah terus sampai 4 kali sampai ke 4 kali percobaan, yang mana dari 0, 1, 2, dan 3. Ya nih, apabila kurang dari 3 tadi. Nah, sini saya akan, apabila benar, akan ke menu utama, yang mana apabila kita masuk ke menu utama, maka pesan login tadi akan dihapus. Setelah itu kita saya contohkan, apabila tidak memilih dari 3 menu ini, akan ke masukkan, disuruhnya menginput lagi. Apabila kita ke keluar, maka akan top uppers terima kasih, lalu program berhenti. Apabila kita memilih dari 2 menu game itu, saya mencontohkan nomor 2, kita masukkan user ID-nya sini 12345. Nah, di sini ada pilihan nama top up-nya, ada 4. Saya memilih yang nomor 4. Nah, di sini akan muncul pilihan mana pembayaran, ada 1 dan 2. Ini saya memilih dana. Lalu kita disuruh memasukkan nominalnya, yang mana nominal kita pilih tadi ada masukkan. Kita memilih nomor 4, yang mana yang 990 B chips, yang mana nominalnya ada 230.000. Apabila kurang dari itu, maka akan tampilan seperti ini, saldo Anda tidak cukup. Apakah ini Anda ingin menunjukkan transaksi, maka akan kembali ke menu utama. Apabila sesuai dengan nominalnya, maka akan selamat, Anda telah berhasil top up dengan user ID yang kita masukkan tadi. Setelah itu nominal top up-nya. Apabila Anda ingin melanjutkan transaksi, bila kita tidak, maka top uppers terima kasih, maka kan program akan berhenti. Nah, itu saja dari penjelasan dari saya. Mungkin apabila kurang jelas,
Mohon dimaafkan, mungkin ada beberapa syarat mungkin yang saya tidak jelaskan di sini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.